Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi matematika peminatan di kelas 11 mengenai polinomial atau suku banyak. Nah, di part ini kita akan membahas mengenai apa itu polinom dan juga kesamaan dua buah polinom. Nah, apa sih yang dimaksud dengan polinomial? Polinomial atau suku banyak adalah bentuk aljabar yang terdiri atas variabel, konstanta, dan juga eksponen atau pangkat. Bentuk umumnya dapat kita nyatakan dalam bentuk an x pangkat n tambah an min 1 x pangkat n min 1 tambah an min 2 pangkat n min 2 dan seterusnya sampai a pangkat 0 dengan catatan a pangkat 1 itu adalah koefisien dan n ini adalah derajat suku banyak atau pangkat tertinggi dalam polinom tersebut. Dan yang terakhir adalah a pangkat 0, yaitu konstanta atau. Nah, ingat dalam polinom hanya boleh terdapat satu variabel saja, dan variabelnya bisa x saja, y saja, atau huruf lainnya. Contoh nih, manakah di bawah ini yang merupakan polinomial? Ingat yang pertama kita cek dulu bahwa variabelnya hanya boleh terdiri atas satu. Yang pertama kita cek dari nomor 1 ini variabelnya x aja. Yang kedua, apakah dia polinom? Bukan. Kenapa bukan? Karena terdiri atas dua variabel, yaitu ada variabel x dan juga ada variabel y. Maka ini bukan polinom. Apakah ini merupakan polinom? Variabelnya y saja, tapi di sini ada y pangkat negatif 3. Maka merupakan polinom, karena syarat polinom pangkat itu harus bilangan caca. Bilangan caca itu apa? Yaitu bilangan yang terdiri atas 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang nomor 3 bukan polinom. Yang nomor 4, apakah nomor 4 polinom? Ya, betul polinom karena variabelnya 1 yaitu y aja dan pangkatnya adalah bilangan caca. Yang nomor 5, apakah dia merupakan polinom? Bukan. Kenapa? Karena di sini ada akar x. Akar x itu adalah x pangkat setengah, maka dia bukan polinom. Yang selanjutnya adalah menentukan komponen dari polinomial. Contohnya ini ada suku banyak 5y pangkat 3 min 2y kuadrat tambah 7 min 10. Yang pertama derajat suku banyaknya. Derajat itu adalah pangkat tertinggi dari banyak ini. Dari suku banyak ini bisa kita lihat bahwa pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Maka suku banyak ini adalah suku banyak berderajat 3. Yang kedua adalah menentukan koefisien. Koefisien itu adalah angka yang menempel pada variabel. Di sini koefisiennya ada 3, yaitu 5 merupakan koefisien dari y pangkat 3, lalu ada negatif 2, koefisien dari y pangkat 2, dan yang terakhir adalah 7, yaitu koefisien dari variabel y. Yang ketiga adalah menentukan konstanta atau suku tetap yang tidak memiliki variabel, yaitu ini doang. Nah, maka konstantanya 10. Oke, nah ini materi yang akan kita bahasnya, yaitu kesamaan dua buah polinom. Nah, dua buah polinom dikatakan sama jika memiliki derajat yang sama dan suku-suku yang bersesuaian juga sama. Misalkan nih kita punya dua buah polinom, yaitu fx dan juga gx, dengan bentuk umumnya seperti di bawah ini, fx, a pangkat n, x pangkat n, dan seterusnya sampai a pangkat 0, dan gx-nya adalah x pangkat n dan seterusnya sampai p pangkat 0. Jika fx sama dengan gx, maka berlaku an sama dengan pn, an min 1 sama dengan pn min 1, dan sampai yang terakhir a0 sama dengan p0. Jadi polinom itu dikatakan sama kalau pangkatnya sama dan suku-suku yang bersesuaian juga memiliki nilai yang sama. Oke, kita masuk ke contoh soal.
Katanya, tentukan nilai P, Q, dan R dari kesamaan polinom berikut. Kita lihat di sini polinomnya sama, yaitu berderajat 3. Maka ini polinomnya sama. Sekarang kita disuruh nyari nilai P, Q, dan R. Berarti untuk mencari nilai P, Q, dan R, kita harus menyesuaikan suku-suku yang bersesuaiannya. Di sini 5x pangkat 3 sama dengan 5x pangkat 3. Maka yang x pangkat 2 adalah yang ini. 2x kuadrat. X kuadratnya kita coret, maka P sama dengan, maka P-nya adalah negatif 2 dikali min 1. Yang selanjutnya, Qx sama dengan X. Berarti Qx sama dengan X. Sama dengan 1, karena X ini sebenarnya adalah 1X, cuman satunya tidak ditulis. Yang terakhir adalah suku tetap, min 10 itu sama dengan R, berarti min 10 sama dengan R. Maka nilai P, Q, dan R dari kesamaan berikut adalah min 2, 1, dan negatif. Oke, yang selanjutnya adalah tentukan nilai A dan B dari kesamaan polinom berikut. Sama seperti tadi, kita cek dulu derajatnya. Derajat suku banyaknya sudah sama. Berarti tinggal kita tentukan suku-suku yang bersesuaian. Di sini kita mau nyari nilai A dan B. Nah, A ini suku yang X-nya pangkat 2. Apakah di kanan ada X pangkat 2? Tidak ada. Tapi sebenarnya di sini tuh ada, tapi tidak ditulis, yaitu 0x pangkat 2. Jadi kalau 0 biasanya tidak ditulis, maka di sini bisa kita kuadrat. Kayak tadi coret x pangkat 2-nya, maka min A sama dengan 0. Artinya A-nya sama dengan 0. Yang selanjutnya adalah ini, Bx berarti bersesuaian dengan suku yang x-nya pangkat 1, yaitu Bx sama dengan 5x. X-nya coret, maka hasilnya B sama dengan 5. Oke, contoh yang selanjutnya adalah yang seperti ini. Tentukan nilai A, B, dan C dari kesamaan polinom di bawah ini. 11x kuadrat tambah 4x tambah 12 sama dengan A dalam kurung x kuadrat tambah 4 ditambah bx plus c dikali 2x tambah 1. Nah, polinom atau suku banyak itu bentuknya kan harus selalu penjumlahan. Seperti ini contohnya. Jadi bentuknya pasti penjumlahan. Nah, untuk yang sebelah kanan dia belum jadi polinom yang sempurna. Kenapa? Karena dia masih ada bentuk perkaliannya. Seperti ini, A dikali ini dan bx plus c dikali 2x plus 1. Maka supaya kita dapat menyatakan kesamaan dua buah polinom, maka harus kita uraikan dulu terlebih dahulu yang ruas kanan supaya bentuknya menjadi penjumlahan. Nah, untuk yang ruas kiri, kita ulang saja. Yang ini kita kalikan pelangi. Berarti jadi A dikali x kuadrat jadi ax kuadrat, A dikali 4 jadi 4. Yang selanjutnya ini juga pakai pelangi. Kali 2x, B kali 1, bx kali 2x berarti jadi 2b x kuadrat. Bx dikali 1 jadi bx, c dikali 2x jadi 2cx, c dikali 1 jadi c. Nah, yang ruas kiri tulis ulang lagi. Nah, yang ruas kanan kita dekatkan. Berarti jadi ax kuadrat tambah ini 2bx kuadrat, udah pangkat 2 berarti pangkat 1 yaitu B, dan yang terakhir adalah 4A tambah C. Oke, yang selanjutnya kita rapihkan lagi bentuk yang ruas kanannya menjadi mereka sama kuadrat, maka kita keluarkan x kuadratnya sehingga tersisa A x kuadrat. Jadi x kuadratnya keluar, ditambah sama-sama punya x, x-nya kita keluarkan, sisanya B tambah 2C. Dan yang terakhir adalah 4A tambah C. Nah, sekarang bentuknya sudah dalam bentuk polinom penjumlahan. Nah, sekarang tinggal kita samakan suku banyak yang bersesuaian. Sekarang ini, yang pangkat 2 berarti 2. Berarti jadi 11x kuadrat sama dengan A tambah 2B
X kuadrat. Nah, X kuadratnya dicoret, maka sisa. Lalu yang pangkat 1, 4X sama dengan B tambah 2CX. X-nya dicoret, maka diperoleh 4 sama dengan B tambah 2C. Dan yang terakhir adalah konstantanya. 12 sama dengan 4A tambah C. Kayak gitu. Nah, berarti di sini kita memiliki 3 bahan. Persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan. Ketiga persamaan ini akan kita selesaikan menggunakan SPLTP. Nah, selanjutnya untuk mengerjakan SPLTP, kita tinggal melakukan eliminasi dan substitusi. Karena di sini ada 3 variabel, kita harus buat menjadi 2 buah variabel yang sama supaya bisa saling mengeliminasi. Di sini kalian bisa pilih 1, 2, 1, 3 atau 2, 3. Misalkan nih kita mau pilih persamaan 1 dan persamaan 2. Berarti A dengan 11 dan yang ini B tambah 2C sama dengan 4. Kita tukar 2C-nya di depan dan B-nya di belakang. Nah, syarat untuk mengeliminasi itu adalah koefisiennya harus sama. Di sini koefisiennya 2 dan yang di bawah 1. Maka supaya sama, kita kalikan dulu dengan suatu bilangan. Maka yang di atas kita kalikan 1, yang di bawah kita kalikan 2. A tambah 2B sama dengan 11, tidak mengubah apapun. Sementara yang ini kita kali 2 masing-masing, 2C, B kali 2 jadi 2B, 4 kali 2 jadi 8. Kurangkan supaya 2B-nya habis. A dikurang 4C tidak bisa, maka cukup ditulis ulang. 11 kurang 8 jadi 3. Nah, sekarang persamaan ini akan kita operasikan dengan yang persamaan 3, yaitu 4 tambah C sama dengan 12. Kita eliminasikan dengan A min 4 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan eliminasi antara variabel A dan variabel C. Kalian bebas memilih variabel mana yang mau dieliminasi. Misalkan kita mau eliminasi A. Tadi syarat mengeliminasi koefisiennya harus sama. Yang atas 4, yang bawah 1. Berarti supaya sama, yang atas kali 1, yang bawah. Maka kita operasikan, karena yang di atas dikali 1, yang bawah kita kalikan masing-masing. A kali 4 jadi 4A, min 4C kali 4 jadi min 16C kali 4 jadi 12. Lalu kurangkan supaya 4A-nya habis. C dikurang min 16C jadi 17C. 12 kurang 12 jadinya 0. Maka C-nya adalah 0 dibagi 17, hasilnya adalah 0. Sekarang kita substitusikan C ini ke persamaan yang memuat C. Di sini boleh kita substitusikan ke persamaan 2 atau ke persamaan 3. Misal kita substitusikan aja ke yang kedua. B tambah 2C sama dengan 4. Kita ganti C-nya pakai 0, berarti jadi B tambah 2 kali 0 sama dengan 4. Maka adalah 0 sama dengan 4, maka B-nya adalah 4 dikurang 0, hasilnya adalah 4. Nah, yang terakhir tinggal kita substitusikan B-nya atau C-nya ke persamaan 1 supaya mendapat A. Misalkan kita substitusi ke persamaan 1. A tambah 2B sama dengan 11. Maka A tambah 2 kali 4 sama dengan 11. Maka A tambah 2 kali 4 jadi 8 sama dengan 11. Maka A-nya 11, asalnya positif 8, pindah ruas jadi negatif 8. Sehingga diperoleh A sama dengan 3. Kayak gitu. Nah, contoh yang terakhir adalah yang bentuknya pecahan. 5x min 7 per x kuadrat min 4x min 5 sama dengan m per x plus 1 ditambah n dikali x min 5. Untuk tipe yang ini, biasanya penyebut itu akan selalu bersesuaian. Maka, untuk yang ruas kiri,
kita tulis ulang aja. Nah, yang ruas kanan, ingat kalau ada operasi penjumlahan, kita harus penyebutnya. Menyamakan penyebutnya cukup dikalikan saja, berarti jadi X tambah 1 dikali X min 5. Lalu kita operasikan. X plus 1 dikali X min 5 dibagi X plus 1, maka sisanya jadi M dikali X min 5 saja. Ditambah N dikali silangnya, berarti N dikali X tambah 1. Selanjutnya yang ini tulis ulang X min 5. Lalu ini kalikan pelangi, maka jadi MX min 5. Ini dikalikan pelangi juga, X plus N per ini pelangi jadi X kuadrat, X kali min 5 jadi min 5X, 1 kali X jadi X, 1 kali min 5 jadi min 5. Yang selanjutnya ini tulis ulang lagi, sama seperti soal yang sebelumnya, kita samakan yang memiliki variabel yang sama, yaitu MX dan NX. Berarti MX ditambah sisanya ini min 5 per ini kita operasikan, X kuadrat nggak ada temennya, min 5X tambah X, berarti jadi min 4X min 5. Nah, selanjutnya kita operasikan. Ini kan penyebutnya udah sama, berarti tinggal operasikan yang atasnya saja, yaitu 5X min 7 sama dengan ini sama-sama punya X nih, kita keluarin, berarti jadi sisanya M ditambah X gitu kan. Sisanya yaitu min 5M tambah N. Nah, maka tinggal kita samakan dengan dua buah polinom. Berarti di sini yang variabel X dengan yang variabel X, 5X sama dengan M tambah N dalam kurung. Berarti di sini X-nya kita coret, maka 5 dengan M tambah N. Nah, ini yang selanjutnya ada min 7 sama dengan min M tambah N. Min 7 sama M tambah N. Udah deh selesai. Nah, ini jadi dua variabel yang selanjutnya akan kita operasikan menggunakan SPL Devi. Misalkan nih, kita operasikan di sebelah sini, M tambah N sama dengan 5, min 5M tambah N sama dengan min 7. Kita eliminasikan. Di sini kebetulan variabel N memiliki koefisien yang sama, berarti tinggal dikurangkan secara langsung, tidak perlu dikalikan lagi. Kita coret, M dikurang min 5M jadi 6M, 5 dikurang min 7 menjadi 12 bagi 6 sama dengan 2. Lalu kita substitusikan, berarti M tambah N sama dengan 5, M-nya kita ganti jadi 2, 2 tambah M sama dengan 5. Maka N-nya 5, 2-nya pindah 3. Maka bisa disimpulkan M dan N-nya adalah 2 dan 3. Kayak gitu.